Cek cek. Cek 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 cek. Cek. Satu. Cek. Cek cek cek.
Shalom, selamat malam bagi kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing. Syukur kepada Allah oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan, kita pada saat ini di tengah berbagai kesibukan kita, di tengah berbagai aktivitas kita sepanjang hari, kita boleh menyempatkan waktu kita untuk menyembah dan memuji Tuhan pada ibadah kita pada saat ini. Dan kita bersyukur pada malam hari ini juga kita akan dilayani firman oleh Bapak Pendeta Iye Panggalo dengan tema Maria. Dan kita juga bersyukur pada malam hari ini kita bersama dengan teman-teman kita yang akan mengiringi kita dalam pujian. Ada saudari kita Divani Cikal Andela Pong Sigala. Kemudian ada saudari kita Gabriela Rastin. Selamat malam bagi kita semua. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita dalam pelayanan kita pada saat ini. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara mengingatkan sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, bagi yang rindu untuk didoakan pada saat ini, boleh mengirimkan pokok doanya melalui live chat pada saat ini atau boleh mengirimkan pokok doanya melalui hotline Solideorante PAO di 0822 1913. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersekutu di dalam Tuhan dan kita mendengarkan pujian, nyanyi dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih.
selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki bacaan firman dan merenungkannya bersama. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Sebelumnya kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau Allah yang begitu setia menuntun gerejamu sampai Yesus datang kembali. Juga kami, gereja yang khususnya Kau panggil mengalami persatuan dan persekutuan dalam program Lentera Malam Jemaat Rantepao pada malam hari ini. Engkau telah menggerakkan kami untuk memasuki persekutuan virtual, dan kami mengalami Engkau begitu kuat, begitu hebat dan begitu mengasihi kami, sehingga selalu ada kesediaan kami untuk mendengarkan firman. Dan mohon Engkau ya Roh Kudus menyiapkan kami, hati kami, sehingga firman ini makin membuat kami mengenal Tuhan secara lebih baik. Sehingga ketika nama kami dipanggil, kami begitu cepat mengenalimu. Kami mengenal suaramu, karena kami sering mendengar suaramu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, selamat Hari Paskah. Ini masih Hari Paskah ya, karena baru 2 hari Minggu yang lalu kita merayakan Hari Paskah. Paskah tahun 2022 ini merupakan Paskah yang boleh kita katakan sangat meriah. Karena Paskah tahun 2020, Paskah tahun 2021, kita tidak merayakannya dalam suasana kebersama-samaan berhubung karena pandemi COVID-19, dan kita menaati aturan-aturan protokol kesehatan. Itu sebabnya terasa sekali bahwa Paskah tahun 2022 ini merupakan sebuah momen seolah-olah kita menumpahkan kerinduan kita untuk bersama-sama merayakan Paskah. Kami yang ada di Toraja, ya, melanjutkan tradisi yang sangat bagus, yaitu pawai obor pada hari Minggu subuh, dan luar biasa. Tahun ini saya lihat obornya anak-anak sekolah minggu Jemaat Rantepao itu seperti besar sekali, digabung-gabung selain yang satu persatu. Tapi ini saya ceritakan karena untuk menyemangati kita kembali bahwa setelah pandemi kita akhirnya kembali ke apa yang pernah Tuhan berikan kepada kita, kesempatan menikmati kebersamaan untuk memperingati, untuk mengenang dan untuk merayakan serta mensyukuri hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan ya, Lentera Malam tidak tampil selama 1 minggu yang lalu karena ya Jemaat Rantepao menjadi tuan rumah dari pelaksanaan perayaan hari ulang tahun yang ke-18 dari Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia. Dan karena kita semua terlibat di situ, sibuk semuanya, jadi Lentera Malam kita hentikan selama 1 minggu. Dan syukur mulai minggu ini kita jalan lagi. Hari Senin ini merupakan hari Paskah pertama untuk Lentera Malam. Dan saudara-saudara, saya sendiri cukup lama baru muncul lagi di Lentera Malam.
Karena seharusnya sebelum Pasca, yaitu Minggu Prapaskah 5, seharusnya saya tampil pada hari Rabu, tapi ada urusan harus ke Biak dan beberapa hari di sana, melayani juga di sana, baru kembali dan baru sore ini, malam ini bisa lagi tampil. Nah, saudara-saudara, yang saya mau katakan ialah bahwa kemana saja saya pergi, sepertinya di berbagai kota ada komunitas Lentera Malam. Karena saya ke Biak, ada yang bertanya, oh kapan Lentera Malam lagi Pak? Saya ke Kalimantan juga begitu, di kota-kota lain, di Palopo, di Makassar. Rupanya Lentera Malam ini punya komunitas yang sudah menyebar di berbagai tempat. Dan karena itu saudara-saudara, sungguh kita bersyukur kepada Tuhan bisa bertemu lagi melalui Lentera Malam pada saat ini. Saya akan membacakan perikop dari Yohanes 20 ayat 11 sampai ayat 18. Saudara juga bisa buka Alkitab di rumah supaya saudara mengerti juga dengan membaca sendiri. Yohanes 20 ayat 11 sampai ayat 18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampak olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau tuannya mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabbuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Saudara-saudara, Maria itu sebuah nama yang saya yakin semua orang Kristen pernah menyebutkannya. Karena nama itu nama yang paling menentukan juga di dalam kekristenan. Hanya Maria itu ada beberapa orang. Maria ibu Yesus, Maria ibu Yakobus, dan yang satu ini Maria Magdalena. Dia salah seorang perempuan yang pernah kerasukan 7 roh jahat
dan Yesus membebaskan dia dari ketujuh roh jahat itu. Dia dilepaskan Yesus dari cengkraman roh jahat dan dibebaskan dari situ, dan dia mengalami kepulihan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, Maria itu kata yang penting di dalam perikop ini. Mengapa penting? Karena Maria sendiri sudah berusaha sedemikian rupa untuk datang ke kubur. Dan memang boleh kita katakan bahwa Maria Magdalena ini dia sudah terlibat dan mengalami perjumpaan dengan Yesus sebelum penyaliban, kemudian pada waktu penyaliban, dan juga sesudah penyaliban. Dan kita tahu bahwa di antara beberapa perempuan yang mengikuti Yesus pergi disalibkan di Golgota, Maria Magdalena salah seorang di antaranya. Dan dia menyaksikan bagaimana Yesus mengalami penderitaan yang boleh dibilang secara manusia tak tertahankan. Pastilah tak tertahankan, luar biasa. Mulai dari penangkapan, dibawa ke sana kemari pengadilan, sampai memikul salib sendiri ke Golgota, kemudian di sana dipaku, diejek, diludahi, ditombak, dan lain-lain. Sampai dia pun mati sebelum saatnya tulang-tulang orang yang disalibkan itu dipatahkan. Sehingga waktu orang pergi mematahkan tulang orang-orang yang disalib bersama Yesus, Yesus sendiri tidak dipatahkan lagi tulangnya karena dia sudah mati sebelumnya. Dia mengalami semua itu sebagai seorang yang sudah dilepaskan hidupnya dari pencengkraman roh jahat. Dia tahu orang yang disalibkan ini, orang yang mati ini telah memberi kepadanya kehidupan. Dia begitu bersusah, dia begitu berduka, dia begitu kehilangan, tapi sekaligus dia juga begitu berusaha keras untuk mendampingi Yesus di dalam penderitaannya. Dan bahkan ketika dia sudah dikuburkan, dia perempuan pertama yang dengan usahanya yang bersungguh-sungguh pergi ke kubur untuk melihat. Sebetulnya dia mau merempah-rempahi jenazah Yesus. Kita perhatikan di sini upaya seorang perempuan yang sudah dilepaskan dari penjara roh jahat, cengkeraman roh jahat. Begitu seriusnya kasihnya, penghormatannya luar biasa kepada Yesus. Waktu dia tiba di kubur, kalau kita baca ayat 1 sampai 10, sebetulnya di situ sudah dilihat bahwa dia pergi di kubur dan dia lihat kubur kosong, dia kembali ke murid-murid. Lalu murid-murid Petrus dan satu temannya lari-lari ke kubur. Di kitab Injil yang lain dikatakan bahwa Maria yang memberitahukannya dan mereka pergi. Dan di Yohanes ini dikatakan bahwa setelah Petrus dan temannya itu tinggalkan kubur, setelah lihat kubur kosong, mereka tidak tinggal apa-apa lagi di situ. Mereka langsung kembali, dan disinilah perbuatan Maria yang sangat mengesankan. Murid kembali, Maria tidak mau kembali. Dia tinggal di kubur. Dan dia menangis. Dia menangis, dia menjenguk ke dalam kubur. Kita perhatikan bagaimana hatinya begitu terluka, kehilangan, begitu duka cita,
dia menangis. Kita tidak dengar adakah orang lain menangis. Tapi Maria menangis. Maria menangis. Maria tinggal di kubur. Dia menangis. Dia menjenguk ke dalam kubur. Dan disitulah saudara-saudara terjadi penglihatan atau dua orang malaikat berpakaian putih menyaksikan dia di dalam kubur. Malaikat itu dalam kubur dan bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Itu pertanyaan yang layak atau wajar karena dia lihat Maria sedang menangis. Malaikat-malaikat ini lihat Maria sedang menangis dan mereka layak bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dan jawaban Maria, alasan Maria adalah mengapa dia menangis? Karena tuannya sudah diambil orang dan dia tidak tahu ditaruh di mana. Karena kubur sudah kosong, Maria menyangka ada orang yang mengambilnya. Dan orang membawanya pergi dan dia tidak tahu di mana diletakkannya. Saudara, kita lihat di sini sebetulnya karena dalam keadaan panik. Biasanya kalau kita memang tertekan, ya macam-macam lah, kita tuduh orang, kita curiga orang. Dan Maria juga seperti itu, dia curiga ada orang mencuri jenazah Yesus. Tapi kedua malaikat tidak memberi jawaban. Nah, saudara-saudara, di situ peristiwa yang semakin menarik. Karena kita tidak tahu dan tidak diberitahu di dalam perikop ini bagaimana sampai Maria menoleh ke belakang. Dikatakan setelah bercakap dengan malaikat itu, Maria menoleh ke belakang dan dia melihat Yesus di situ, tapi dia tidak mengenalnya. Dia melihat seseorang di situ, dia tidak mengenalnya. Dia malah menyangka itu tukang pembersih kebun, tukang pembersih taman, tukang kebun. Dan dia curiga kepada orang itu. Lalu dia katakan, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil, tolong beritahu saya di mana diletakkan supaya saya pergi mengambilnya." Saudara bisa perhatikan di sini seorang perempuan, seorang diri, dia mau buat apa dengan jenazah Yesus? Dia bisa angkat sendiri kah? Pasti tidak. Tapi memang bukan berarti dia akan pergi mengambilnya. Di sini hanya ingin menjelaskan, saudara-saudara ingin menjelaskan bahwa seorang Maria yang sekali lagi sudah dilepaskan dari 7 roh jahat, begitu rindu, begitu mencintai, begitu menghormati Yesus, sehingga apapun terjadi dia akan lakukan. Saudara-saudara, kalau malaikat tidak menjawab, ternyata tukang kebun yang dia sangka tukang kebun, yaitu Yesus, dia yang menjawab. Tapi jawabnya apa? Tidak langsung menjawab, "Dia sudah bangkit," atau "Akulah ini." Jawabannya hanya satu kata, "Maria." Itu saja jawabannya, "Maria." Saudara-saudara, mengenal nama orang itu sangat penting. Saya sendiri suka menanyakan nama orang. Bahkan sebagian terutama mahasiswa kadang-kadang tertawa kalau saya tanya lagi karena saya lupa. Umur saya 67 memang sudah tidak mudah ingat nama orang. Tapi karena saya mau mengenal dan berkomunikasi dengan orang, ya apa boleh buat, saya tanya lagi namanya. Seperti Feby ini, itu sudah berapa tahun saya menjadi dosennya, tapi saya sudah lupa lagi tadi waktu bertemu. Jadi saya langsung tanya, "Siapa lagi namamu?" Dan dia jawab, "Feby." Menyebut nama orang itu sama dengan memberi energi positif kepada orang itu. Dia akan
merasa dihargai, dia akan merasa dihormati karena kita sebut namanya. Saya sendiri kalau pergi melayani di berbagai tempat, biasanya saya suka berkenalan, pergi menyalami anak-anak sekolah minggu, lalu saya tanya namanya, baru saya perkenalkan. Sesudah itu saya bilang, ini Opa Panggalo, Opa rambut putih. Dan mereka bisa mengingat, bisa lupa nama saya, tapi mungkin rambut putih tidak dilupa. Tapi maksud saya, saudara-saudara, nama merupakan energi positif. Yesus tidak mengatakan, sayalah yang kau cari, saya sudah bangkit. Tidak. Yesus cukup mengatakan kepada Maria yang menangis, Maria, itu cukup. Cukup dengan menyebut namanya. Dan Maria langsung mengenal siapakah itu. Saya harap kita menjadi membiasakan diri juga untuk bertanya nama orang. Sebetulnya dalam pelajaran bahasa ya, belajar bahasa Inggris, what's your name, itu pertanyaan basic sekali ya. Pertanyaan yang harus kita tanyakan. Siapa namamu, bagaimana kabar, dari mana datangmu. Karena sebetulnya itu akan merupakan alat untuk bisa berkomunikasi selanjutnya. Karena sesungguhnya Injil itu adalah komunikasi. Kabar baik hanya bisa kita katakan kepada orang yang kita kenal atau orang yang mengenal kita. Dan komunikasi tentang kabar baik, Injil itu akan menjadi semacam gaya hidup kita orang Kristen. Kita mengenal orang. Maria, itu menyebabkan Maria mengenal Yesus. Dia sudah mengenal suara Yesus dan dia mengenal siapakah itu. Dia berubah pikiran. Itu ternyata bukan tukang kebun. Itu adalah Yesus sendiri. Tapi sekarang dalam suasana begitu gembira bahwa ternyata yang berbicara kepadanya dari belakang itu, yang ada di belakangnya itu adalah Yesus. Memanggil nama dia Maria. Dan Maria tidak banyak bicara, hanya dia bilang Rabbuni. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab hanya ditulis Rabuni. Rabuni. Rabi itu artinya guru. Rabuni itu guruku. Sebenarnya Maria menggunakan istilah Aram Rabbon, itu Rabbon artinya guru yang sangat dihormati, melampaui guru-guru lain. Jadi sebetulnya harusnya ditulis di dalam Alkitab itu Rabbuni, jadi double B, Rabbuni. Saya harap saya masih punya kesempatan untuk mengingatkan LAI supaya kata Rabbuni dipakai dan bukan Rabuni, di double B. Rabbuni artinya guruku yang hebat, guru besarku yang luar biasa. Itulah respons dari Maria setelah namanya dipanggil. Dan saudara-saudara, setelah komunikasi itu berjalan, Maria mengenal Yesus. Barulah Yesus mulai berbicara kepadanya. Nomor satu, jangan sampai Maria masih memperlakukan Yesus atau menganggap Yesus seperti sebelum kematiannya, seperti sebelum kebangkitannya. Jadi larangan dari Yesus bilang, jangan engkau memegang aku. Tubuhnya bukan lagi tubuh biasa, tubuh duniawi. Itu sudah tubuh yang mulia. Jangan engkau memegang aku. Sudah ada jarak. Itu permintaan pertama dari sang guru yang hebat. Permintaan kedua, pergilah engkau kepada saudara-saudaraku. Tentu saja yang dimaksud murid-murid dan semua orang yang sudah mengikut dia sebelumnya. Pergilah kepada saudara-saudaraku.
Dan katakan kepada mereka bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Saudara-saudara, pesan Yesus di sini sangat jelas. Ternyata sesudah kebangkitannya, ada kuasa dan ada hak istimewa yang diberikan kepada semua pengikut Yesus. Bapakku adalah Bapamu, Allahku adalah Allahmu. Dia menarik kita ke dalam komunikasi yang begitu kukuh, begitu erat, begitu kuat dengan Dia. Makanya memang selalu kalau kita bicara tentang kebangkitan Yesus, sekaligus kita bicara tentang kebangkitan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Jadi mati bersama Yesus dan bangkit bersama Yesus. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan kita juga. Dan itu bisa kita lihat di dalam kata-kata Yesus. Katakan kepada saudara-saudaraku bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan juga Bapamu, kepada Allahku dan juga Allahmu. Saudara, Maria telah mewakili kita sesungguhnya. Dia simbol untuk kita semuanya. Kita semuanya sebetulnya dicengkeram oleh roh-roh jahat. Sadar atau tidak sadar, kita diperhamba oleh roh-roh jahat. Kita diperhamba oleh dosa. Banyak hal buruk kita lakukan. Tetapi kita bersyukur ada Yesus yang sudah membebaskan kita melalui kematiannya. Seluruh kuasa dosa, maut disalibkan bersama Yesus. Dan dengan kebangkitannya kita ikut menang bersama Yesus. Jadi kita orang berdosa dicengkeram oleh roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan. Melalui kebangkitan Yesus kita ikut menikmati kebangkitan itu. Kalau begitu saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara, apakah kita bisa menjadi semacam Maria yang memberi hidup kita untuk menghormati Yesus? Apakah kita bisa mengambil sikap sebagai Maria yang tidak kenal lelah, tidak kenal waktu untuk menyatakan hormat kepada Yesus? Apakah kita bisa menjadi Maria yang terus mencari? Dan kalau begitu Yesus akan mendapati dan mendapatkan kita. Karena di dalam mencari Yesus, Yesus menemui kita. Hal-hal yang akan kita lihat selama Paskah ini tentang penampakan-penampakan, semuanya akan menjelaskan bahwa ternyata proses kebangkitan Yesus itu menanti dari kita. Apakah kita terus mencari Dia? Karena dalam mencari Dia, Dia menemukan kita. Kalau begitu, anggap dirimu masing-masing Maria yang dipanggil Yesus dan saudara menjawab. Dan saudara mengenal Yesus. Tapi ada tanggung jawab. Apa itu? Pergilah kepada saudara-saudaraku. Berarti memang seharusnya kita terus bercerita tentang iman kita kepada Yesus Kristus. Kita diutus untuk bercerita tentang Yesus. Saya harap kita dipenuhi oleh sukacita karena iman kita kepada Yesus Kristus. Beberapa puluh hari yang akan datang, kita akan merayakan hari Pentakosta. Tapi saya mau katakan bahwa dalam rangka memenuhi panggilan atau misi pengutusan Yesus itu untuk menceritakan kepada saudara-saudaranya, kepada orang-orang lain, kepada saudara-saudara kita tentang Yesus yang bangkit. Satu yang perlu kita miliki, kegembiraan bercerita tentang Yesus. Yang kedua, keberanian bercerita tentang Yesus.
menanggung risiko karena percaya kepada Yesus dengan sukacita dan dengan berani. Injil Yesus Kristus terus kita beritakan. Saudara bersedia jadi Maria? Kita renungkan, apakah saya bisa menjadi Maria? Kalau ya, Yesus pasti menemui kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sungguh luar biasa firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini, yang boleh mengingatkan dan mengajak kita bersama-sama untuk mau meneladani sosok Maria yang dengan rela hati mau menghormati dan memuji Tuhan, serta mengandalkan dalam setiap langkah dan kehidupan kita sehari-hari, dan boleh terus memberitakan firman Tuhan dimanapun dan kapanpun kita berada. Baik Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam doa syafaat pada malam hari ini, kembali kami mengingatkan untuk Bapak Ibu yang rindu didoakan pada saat ini, boleh mengirimkan pokok doanya melalui live chat pada saat ini atau melalui hotline Solideo Rantepao di 0822 1913. Pujian yang akan mengantar kita dalam doa syafaat pada saat ini yaitu sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Memanggil
Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa malam dan juga menyebut beberapa orang yang muncul di live chat tadi atau sementara yang minta didoakan secara khusus. Nenek dari saudara Delviani Meliana Balik itu tinggal di Padang Sapa, akan didoakan semoga dalam masa tua terus sehat. Tentu saja ini mengingatkan kita untuk mendoakan orang-orang tua kita semua yang sudah dianugerahi Tuhan dengan usia lebih lanjut. Ada Grazia di Jakarta dalam persiapan tes masuk perguruan tinggi negeri. Kita berdoa untuk Grazia dan mungkin juga kita punya keluarga juga yang akan ikut tes masuk perguruan tinggi. Anak-anak dalam persiapan tes masuk perguruan tinggi negeri maupun swasta. Lalu ada kita berdoa untuk persiapan Jambore Nasional Sekolah Minggu, Praya PPGT dan persidangan PKB GT. Juga saya ingat ada ayah dari pendeta Daniel Pakiding di daerah di Rembon, tapi sementara dirawat di Laki Padada. Dan saudara-saudara semua yang ikut dalam doa malam, lentera malam saat ini, kalau ada keluarga yang sakit, kita akan doakan bersama-sama. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau Allah yang begitu setia menuntun kami. Kami ada di dalam lingkungan-Mu, kami ada di dalam kehadiran-Mu, kami ada di dalam pengaturan-Mu. Kami sungguh bersyukur bisa lagi diingatkan dari firman-Mu untuk menjadi seperti Maria yang selalu mencari Engkau, karena Engkau menemui dan menemukan orang-orang yang mencari Engkau, dan kami ingin terus mencari-Mu. Dan Engkau akan terus menemui kami juga dan menyapa kami dengan kasih, menyapa kami dengan nama, dan menyapa kami dengan semua yang perlu, hikmat dan semua yang kami perlukan untuk hidup sebagai pengikut-pengikut-Mu. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami ingin menyampaikan kepadamu doa kami. Engkau melindungi kami semua untuk malam ini peristirahatan. Lindungi rumah tempat kami masing-masing, bentengi kami dengan kuasa dan kasih. Dalam persekutuan ini kami berdoa juga untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, seperti neneknya Delviani di Padang Sapa dan orang-orang tua kami lainnya yang sudah lanjut usia. Hanya Engkau yang mampu membuat mereka masih mengalami damai sejahtera, tetapi sekaligus juga memampukan kami melayani dan mencintai mereka dengan perawatan penuh cinta, kesabaran. Karena mereka sudah menghabiskan usia kuatnya untuk kepentingan kami semua, dan tiba saatnya mereka kami rawat dengan cinta. Tuhan, perkenankan kami menyampaikan doa untuk Grazia dan semua anak kami yang akan mengikuti tes masuk perguruan tinggi pada waktu-waktu yang akan datang. Engkau tahu bahwa memang mereka masa depannya ada di tangan-Mu. Dan sebagai orang percaya kami terus menyerahkan dan mendoakan mereka. Karena masa depan mereka yang baik hanya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan, ingatlah juga ya Tuhan, orang-orang yang sementara sakit. Mereka terus berdoa kepadamu. Mereka terus didoakan juga. Yang dirawat di rumah sakit atau yang dirawat di rumah,
Berat ringannya penyakit mereka hanya Engkau yang mampu untuk menyembuhkannya. Dan Engkau menolong semua orang yang Kau pakai untuk menyembuhkan mereka. Perawatan-perawatan di rumah sakit dari para perawat, suster, dan juga dari para dokter. Semuanya jadikan alat penyembuh bagi mereka. Tuhan, perkenankan kami mendoakan juga keluarga kami masing-masing. Secara jarak kami berjauhan, tetapi di dalam cinta kasih-Mu dan kehadiran-Mu, Engkaulah paling dekat kepada mereka. Dan kasihanilah mereka semua. Ingat beberapa kegiatan, baik untuk Jambore Nasional Sekolah Minggu, Pertemuan Raya Pemuda, persidangan PWGT, dan juga PKB. Semua kegiatan ini membutuhkan kehadiran-Mu dengan cinta, dengan kasih dan hikmat. Panitia semua Tuhan jadikan alat sehingga semua terselenggara juga dengan baik. Bapa, kami berdoa untuk tim Lentera Malam di Jemaat Rantepo ini. Engkaulah yang memberi kepada mereka semua yang baik, dan Engkau juga yang akan menyehatkan mereka dan memberi semua yang mereka perlukan. Semangat, fasilitas, biaya, dan lain-lain. Engkaulah yang tahu bahwa pelayanan melalui Lentera Malam ini menjangkau begitu banyak orang dan memberkati begitu banyak orang. Dan karena itu, kiranya tim Lentera Malam yang selalu dengan hati, iman, dan harap melayani akan Kau berkati juga. Tuhan, sempurnakanlah doa kami malam hari ini. Kepadamu kami mau berkata sama seperti Tuhan Yesus. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan nyawa kami. Karena di dalam Engkaulah hidup kami aman dan terpelihara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan pertolongannya. Pada malam hari ini ibadah kita boleh selesai dengan baik, dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua yang boleh mengambil bagian dalam ibadah Lentera Malam pada saat ini. Dan kami juga bersyukur kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang boleh tetap setia dalam mengikuti ibadah pada saat ini. Begitu luar biasa antusias kita, dan kami akan menyapa Bapak Ibu saudara-saudara yang boleh setia mengikuti ibadah pada saat ini. Selamat malam kepada kita semua. Samuel Sampe, Ferry Layuk, Herman Palangan, Delviani Meliana Balik, Agustina Maliling, Dina Parapak, Jaya Silamba, Hendra Taruk, Agustina Maliling, Daud Barung, Agustina Ussa, Anugrah Pabunta, Hendrik Lebang, Reinhard Prasetyo, Freddy Balapadang, Yusi, Sarce Palangiran, Marlebo, Julise Napi Tupulu, Edi Ningsi, Suryani Pailongan, Daniel Belo, Das Anton, Valentino Ruminding, Martinus Saung, dan Lewa Padang. Terima kasih kepada kita semua yang boleh terus setia dalam mengikuti ibadah Lentera Malam pada saat ini. Dan kami mengucapkan sampai bertemu kembali dalam episode Lentera Malam yang selanjutnya. Dan menutup ibadah kita pada saat ini, kita mendengarkan pujian Allah Mengutus.